Yes, selamat datang kembali di podcast Gilang Wrestling, yang mana selalu mengupdate informasi-informasi seputar dunia gulat profesional. Yang mana di episode kali ini kita akan membahas sedikit result dari AEW Dynamite Grand Slam yang sangat-sangat seru dan semua matchnya keren-keren. Dan juga ada kabar dari salah satu bintang WWE yang jarang dipakai, Grand Metalik, yang pengen keluar karena gak dapat kesempatan untuk masuk TV. Berikutnya adalah ex-TNA Star ataupun salah satu pegulat TNA, mantan pegulat TNA muncul di AEW Rampage Tapings. Dia adalah Homicide. Berikutnya, kenapa Daniel Bryan tidak boleh pakai yes, ataupun dia tidak mengajak semua fans untuk yes chance? Yes, karena WWE bilang jangan. Oh gitu. Informasi terakhir datang dari orang yang sering bikin orang lain cedera. Ternyata cedera. Dia adalah Nia Jax. Kemungkinan akan out of action dalam waktu yang belum ditentukan. Mari kita akan bahas AEW Dynamite Grand Slam, salah satu acara terbesar dan bisa dibilang paling besar dari AEW sepanjang sejarah mereka di TNT televisi. Dan acara ini disaksikan oleh 20.000 lebih fans yang hadir di Arthur Ashe Stadium, New York City. Match pertama langsung diberikan match spektakulernya Bryan Danielson dan Kenny Omega yang ternyata non-title match ya. Ini dibuat hanya untuk membuktikan mana yang terbaik begitu ya. Itu yang disampaikan oleh Daniel Bryan, karena dia merespek ataupun menghargai sistem ranking yang ada di AEW, yang mana masa baru datang langsung minta title match ya. Tidak dong, harus punya kesempatan ataupun bertanding dulu ya. Ada earningnya, ada kepantasan yang dicari untuk bisa menjadi penantang dari AEW World Championship. Match ini walaupun non-title keren sekali. Dengan batasan waktu 30 menit mereka memberikan berjibaku sekali dengan gerakan-gerakan mereka, dan juga sangat-sangat keren pertandingannya ya. Dan di awal-awal mereka ya lebih sering menghabiskan waktu begitu, karena match ini ternyata memang di frame-kan untuk jadi match panjang dengan tanpa pemenang. Mereka semua sama-sama kalah atau draw ya. Sayang sekali ya. Pertandingan yang saya harapkan ada pemenangnya, karena ini non-title harusnya Kenny Omega menang, tapi Bryan Danielson non-title harusnya Bryan Danielson menang, tapi Kenny Omega di sini malah tidak menang juga, tidak kalah juga, dan Bryan Danielson juga tidak menang juga tidak kalah. Draw, sama-sama seri begitu. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Setelah match 30 menit berakhir, ada Young Bucks dan juga Adam Cole Super Click mengganggu Bryan Danielson dengan super kicknya. Kemudian dibantu oleh Christian Cage, Luchasaurus dan juga Jungle Boy untuk hype match mereka di Rampage Grand Slam. Wow, cukup kecewa sama endingnya, tapi matchnya luar biasa. Selama 30 menit penyajian match ini, performance mereka sangat luar biasa. Nonton ya. Match berikutnya itu ada segmennya CM Punk untuk hype match dia melawan Powerhouse Hobbs untuk Rampage Grand Slam. Kemudian dilanjut matchnya MJF melawan Brian Pillman, yang mana MJF Brian Pillman ini matchnya memang dibikin match yang ya bisa dibilang rada-rada biasa lah, standar lah. Kenapa? Karena Brian Pillman ini juga masih fresh ya untuk setara match skala besar di Grand Slam. Tapi yang jelas mereka masing-masing memberikan performa yang luar biasa, dimana MJF juga makin banyak orang yang membenci dia kayaknya nih ya. Dimana juga akhirnya match ini dimenangkan, yang sudah di-expect banyak orang, dimenangkan oleh MJF dengan Salt of the Earth. Ini salah satu frame yang membuat kita sangat puas ya, karena kita semua benci dengan MJF. Lanjut lagi, match berikutnya adalah Malachi Black versus Cody Rhodes, blow off match ini. Dimana endingnya itu Malachi Black itu sudah ada sesuatu yang hitam, cairan hitam di mulutnya disemburkan ke Cody. Kemudian Cody perih, langsung diberikan finisher dan kuncian, dan dimenangkan oleh Malachi Black. Ada poin di mana Anderson ini jatuh dari atas ring gitu ya, kepleset terus naik lagi, terus nggak sengaja Cody Rhodes mukul dia begitu. Dan ini menjadi ending yang membuat dua-duanya
aman. Kenapa? Walaupun Malakai Black menang, tapi Cody Rhodes masih terlihat strong. Salah satu booking yang bisa dibilang booking yang sering dilakukan oleh AEW dengan membuat dua-dua penantang dua-dua pegulatnya itu sama-sama kuat, karena dua-dua mereka ini butuh hal tersebut. Match sebelum terakhir adalah tag team Sting sama Darby dan juga FTR. Sting dengan face paint yang agak-agak baru begitu ya. Tadi kelihatan kalau face paintnya ada baru tuh sebentar dicek dulu. Nih face paintnya ada baru. Nah baru ya, ini mukanya baru tuh agak sedikit dikasih merah-merah begitu dengan satu buah kaos yang sangat keren sekali. Ini membuat fans jadi pengen beli kaosnya. Pertandingannya luar biasa. Kenapa? Salah satu hal yang kita harus saksikan adalah bagaimana Sting, orang tua ini, mampu memberikan performa yang sangat keren. Walaupun umurnya di atas 65 tahun, tapi selayaknya orang-orang atau pegulat di umur 50 tahun ke bawah ya. Luar biasa. Dilanjut match terakhir, itu adalah Ruby Soho melawan Britt Baker ditemani oleh Rebel dan Jamie Hayter. Match mereka berdua bisa dibilang kaliber main event, cocok banget menjadi match main event. Walaupun orang banyak memang menduga Britt Baker tetap menang, tetapi di mana di sini Britt Baker mendapat teman atau mendapat bantuan dari Rebel dan Jamie Hayter membuat Ruby Soho ya mau gimana lagi lah ya, udah 3 lawan 1 ya pasti kalah lah. Dengan match berakhir di mana Britt Baker memberikan kuncian jawlocknya dengan sarung tangan ala-ala dokter gigi, dan Ruby Soho akhirnya tap dan menjadi kalah, dan juga Britt Baker berhasil retain the AEW Women's World Championship. Bagaimana pendapat teman-teman semua nih? Dari semua matchnya yang mana yang paling keren ya? Kalau saya jelas match yang paling keren adalah Dream Match Kenny Omega melawan Daniel Bryan. It's so good. Berita berikutnya datang dari Grand Metalik. Kita singkat aja ya, karena ini beritanya tidak begitu menarik. Jadi Grand Metalik ini salah satu anggota Lucha House Party itu merasa tidak berguna ataupun tidak dapat kesempatan banyak. Kesempatannya sedikit sekali di WWE, mending keluar aja. Dan dia dilaporkan minta dikeluarkan dari WWE. Ini baru sekedar minta loh ya, belum dikabulkan. Biasanya orang diminta keluar ini agak butuh waktu lama untuk mengabulkannya. Atau mungkin WWE yang sekarang lagi gampang melepas pegulatnya, mungkin ketika dia minta langsung dilepas begitu aja ya. Si Mascara Dorada ini sebelumnya aktif di CMLL di Meksiko dan juga New Japan Pro Wrestling sebelum bergabung dengan WWE di masa-masa Cruiserweight Classic Series. Tapi sekarang Lucha House Party hampir gak pernah muncul di TV, apalagi Kalisto keluar dan gak ada story untuk mereka, karena kesannya si WWE ini tidak begitu menaruh simpatik ataupun menaruh sesuatu yang spesial untuk banyak pegulat bertopeng ya. Salah satu yang paling kita tahu cuma ya Rey Mysterio atau Sin Cara, atau mungkin terakhir itu ya Kalisto ya, nggak banyak gitu. Lanjut adalah return dari salah satu pegulat mantan TNA yang bernama Homicide. Dia mengejutkan penonton di Grand Slam AEW Rampage pada saat pertandingan Jon Moxley dan Eddie Kingston lights out match melawan Minoru Suzuki and Lance Archer, yang teman-teman banyak yang nonton di venue itu, yang nonton tapingnya itu memberikan pendapat kalau match ini keren sekali. Ternyata mungkin itu satu alasan kenapa kita harus nonton besok di AEW Rampage di Sabtu pagi. Dan Homicide ini salah satu ya bisa dibilang veteran ya dalam dunia gulat, dan Homicide membantu Moxley untuk lepas dari borgolnya dan membantu Eddie sama Moxley untuk memenangkan pertandingan. Apakah teman-teman yang cukup familiar dengan Homicide ini lumayan senang Homicide bergabung ataupun terlibat dalam acaranya AEW? Apakah dia akan membuat sebuah gebrakan ataupun feud baru di AEW? Kita nantikan. Berita berikutnya datang dari Bryan Danielson
yang banyak orang bertanya kenapa dia nggak pakai yes. Yes, banyak penonton yang teriak yes, iya yes, tapi Daniel Bryan tidak mengikutinya, tidak mengajak semua fansnya untuk teriak yes, 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 karena ternyata saya baru tahu nih ya, kalau itu karena permintaan dari WWE. Simply WWE bilang kalau not to. WWE ask him not to. Orang dari WWE bilang kalau jangan pakai yes chance, dan Daniel Bryan atau Bryan Danielson menerima itu dengan lapang dada. Ya nggak apa-apa, karena dia menghargai WWE, dia mencintai orang-orang WWE, dia tidak punya masalah apa-apa dengan orang WWE. Ya udah, ketika tidak boleh pakai yes chance, dia menghargai kan hal itu, karena yes chance ya properti intelektual dari WWE. Mungkin yes chance tidak dipatenkan ataupun tidak dicari hak patennya begitu untuk WWE, tidak dimiliki secara legal, tapi si Bryan Danielson menghargai permintaan dari WWE. Jadi dia ya udahlah kalau nggak make ya. Ini disampaikan oleh Daniel Bryan pada saat acara Barstool Wrestling bersama Brandon F. Walker. Disampaikan dia langsung begitu ya, singkatnya seperti itu. Kemudian informasi terakhir datang dari Nia Jax yang dikabarkan out of action karena undisclosed, karena injury dan undisclosed pada waktu yang belum ditentukan. Jadi pada saat Senin kemarin, Shayna Baszler mengalahkan Nia Jax dan langsung keluar dan langsung memukuli Nia Jax sebelum keluar. Dalam sebuah update, Kayla Braxton mengumumkan kalau di The Bump kalau pagi ini WWE Medical has ruled that Jax needs surgery after suffering an elbow posture fracture. Ada cedera bahu ya, tulangnya agak sedikit terganggu gitu, dan dislocation of her left elbow. Jadi bahu kirinya itu ada masalah begitu ya, dan dia harus out of action for undisclosed amount of time. Bagaimana nih guys? Apakah banyak yang senang Nia Jax off? Enggak ya. Kita juga pastinya sebagai seorang manusia dan fans juga berharap Nia Jax segera pulih.